Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Nasution. Saya perwakilan dari tim Saji Kuat SMPN 1 Cimalaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai inovasi materi pendidikan berbasis digital, di mana judul yang kami angkat adalah aplikasi belajar mandiri berbasis Android. Untuk mengenal lebih jauh mengenai aplikasi belajar mandiri berbasis Android, mari kita simak penjelasan berikut ini. Aplikasi PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini memuat mengenai satu materi saja, di mana materi yang ditampilkan dalam aplikasi ini yaitu mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu. Ada di situ terlihat ada menu kompetensi dan tujuan, materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan juga ada menu selesai. Di dalam menu kompetensi dan tujuan, di sini ada dua menu, yaitu kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran. Di dalam menu ini disebutkan tentang tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dari materi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran itu ada banyak. Di sini ada banyak menu. Di antaranya ada teori masuknya Islam ke Indonesia, di mana ketika nanti kita klik akan ada tampilannya seperti ini. Kemudian di dalamnya ada tombol audio yang kita bisa klik untuk mendengarkan penjelasan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Baik, kita kembali. Selanjutnya ada namanya proses penyebaran Islam Indonesia. Materi proses penyebaran Islam Indonesia. Sama halnya dengan tadi, ini juga ada tombol audionya yang bisa diklik. Kemudian nanti akan ada suara yang akan menjelaskan mengenai proses penyebaran Islam di Indonesia. Selain dari itu, ada juga menu Wali Songo. Di sini dalam menu Wali Songo adalah diperlihatkan biografi dari Wali Songo atau sunan yang ada di Indonesia, mulai dari nama, asal, peran dalam penyebaran agama Islam. Nah, semuanya ada 9 wali sesuai dengan namanya Wali Songo. Kemudian ada juga menu kerajaan Islam di Indonesia. Di sini menerangkan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mulai dari kerajaan Samudra Pasai, kerajaan pertama ya Islam Indonesia, kemudian kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari pembelajaran. Di dalam kesimpulan, siswa diharapkan hafal mengenai Sunan atau Wali Songo di Indonesia dan juga kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta hikmah dari mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kita balik ke menu utama. Dalam menu utama kita masuk ke menu evaluasi pembelajaran. Nah, di situ ada menu evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran ini, di sini ada kita mengisikan biodata terlebih dahulu. Misalkan contoh saya isikan nama sendiri, kemudian kelasnya misalkan 9A ya. Nah, selanjutnya kita klik tombol panah sebelah kanan bawah ya. Nah, situ ada pertanyaan. Contoh nih, sebelum Islam datang Nusantara berada dalam pengaruh agama. Nah, contoh apa nih? Hindu, Buddha. Nah, nanti anak akan menjawab. Nah, jawaban yang benar nanti akan dinilai 10 ya. Satu jawaban karena soalnya kita buat 10. Kemudian Islam masuk ke Indonesia melalui cara penipuan, penjajahan, peperangan, atau damai. Nah, kisahkan damai. Nah, nanti ketika siswa menjawab muncul jawabannya. Kalau benar ada correctnya, kalau tidak berarti wrong di situ. Nah, ini kebetulan jawabannya benar ya. Nah, kemudian para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara menjalin hubungan sosial. Kemudian Wali Songo memiliki peran penting dalam penyebaran Islam Indonesia kenapa disebut Wali Songo? Karena 9. Nah, ini jadi di sini akan ada evaluasi setelah pembelajaran. Jadi anak belajar membaca, kemudian mendengarkan, menyimak, kemudian mengisi evaluasi. Evaluasi ini nanti ada passing grade-nya. Untuk passing grade-nya sendiri kita tetapkan di evaluasi itu ada
passing rate 70. Jadi ketika nilai anak itu tidak lebih dari 70, maka kita sarankan atau kita wajibkan mereka untuk mengulang kembali. Nah, kita bisa tahu dari mana? Nah, bisa tahu dari email yang dikirim ke kita atau dari screenshotan anak itu sendiri, ya. Nanti kita bisa damping dalam pembelajarannya. Nah, untuk pembuatannya sendiri sebenarnya untuk aplikasi ini sangat mudah ya, karena memang berbasis aplikasi PowerPoint. Jadi dengan PowerPoint kemudian nanti dikonversi ke dalam bentuk aplikasi Android. Memang ini sebuah media pembelajaran yang cukup mudah dibuat, tapi hasilnya cukup memuaskan juga. Seperti itu. Itulah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi PAI dan Budi Pekerti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.